Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini kita bersekutu bersama lagi di pertengahan bulan September, dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga, dan kemudian nanti disambung dengan kitab 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga juga. Jadi masing-masing satu ayat sebagai bahan untuk kita mau mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan di hari ini khususnya, dan di dalam hidup kita. Kita membaca bersama-sama dan kita memperhatikan Injil Yohanes pasal ketiga. Ayat yang ketiga bunyinya demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, kita sambung dengan bagian yang kedua dalam kitab 1 Petrus atau surat Petrus pasal yang pertama. Kitab atau surat Petrus yang pertama pasal pertama ayat yang ketiga bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, dua ayat ini saja sebagai dasar bacaan firman Tuhan bagi kita, untuk kita mau masuk di dalam sebuah pemahaman suatu kebenaran yang ada dalam Alkitab yang Tuhan perintahkan dan yang kehendaki. Tema kita hari ini adalah dilahirkan kembali. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mengerti istilah dilahirkan, maka pandangan umum yang kita dapatkan soal dilahirkan adalah suatu proses kehidupan secara alamiah. Ya. Dilahirkan adalah satu proses kehidupan di dunia ini, di mana kita manusia, makhluk hidup, semuanya mengalami proses ini. Kita berbicara dulu secara alamiah sebelum kita masuk dalam konteks teologi. Ya, jadi pemandangan ini sebelum kita masuk ke sana, kita beranjak dulu dari pemahaman alamiahnya adalah dilahirkan adalah suatu proses kehidupan secara alami. Ya, terjadilah apa yang disebut dilahirkan. Kita melihat manusia menjalani itu. Makhluk hidup yang lain, binatang pun demikian. Ya, jadi pemahaman dilahirkan ini sesuatu yang memang logis, yang bisa dimengerti oleh kita manusia secara umum. Ya, jadi ini pertama yang kita mengerti sebagai dasar titik pijak kita mau mengerti dilahirkan kembali. Ya, firman Tuhan di mana Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada orang Israel, dan khususnya dalam teks ini dia sedang bercakap-cakap dengan seorang guru besar, seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, yang dia ingin bertanya, "Guru," ya, pertanyaannya dia begitu wajar karena Yesus selalu melakukan mujizat dalam pelayanannya, maka dia mempertanyakan keberadaan Yesus. Dia bertanya dan dia menanyakan, "Apa yang kau kerjakan selama ini, mujizat-mujizat? Kami tahu bahwa engkau adalah berasal dari Allah." Ya, itu sebuah keyakinan karena tidak ada seorang pun buat mujizat di bumi ini kecuali mereka yang berasal dari Allah. Itulah landasan permulaan terjadinya sebuah katakanlah dialog. Namun di dalam sebuah dialog ini Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada si pemimpin agama
Yahudi ini yang bernama Nikodemus bahwa seseorang kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dari sinilah kita mau mengerti jawaban Yesus terhadap pernyataan Nikodemus bahwa mujizat-mujizat yang dari Allah yang dikerjakan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Namun Yesus mau membawa si Nikodemus ini bahwa dia harus masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi harus melalui sebuah proses yang disebut lahir kembali. Nah ini saudara-saudara, inilah muncul sebuah pengajaran Yesus tentang masuk surga. Dan di dalam masuk surga ini, Yesus mengatakan bahwa hanya dilahirkan kembali menjadi syarat utama. Tidak ada syarat kedua. Syarat utama adalah dilahirkan kembali. Nah, inilah yang akan dimengerti oleh Nikodemus. Bagaimana maksud makna dilahirkan kembali itu? Nah, disinilah nanti Yesus menegaskan ulang di dalam ayat yang kelima. Kita coba melanjutkan dulu ayat yang kelima bahwa apa itu dilahirkan kembali. Inilah ayat yang kelima, bunyinya demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali itu adalah sebuah proses yang sekaligus yang disebut dilahirkan dari air dan roh. Jadi ini adalah makna teologis, bukan makna alamiah yang kita mengerti dilahirkan dari orang tua. Ya, jadi kita melihat bagaimana makna dasar dilahirkan dari orang tua dengan makna teologis yang dilahirkan dari air dan roh ini untuk menjadi syarat kita masuk surga. Saudara-saudara, jadi di sini nanti saya akan menuntun kita semua perlahan-lahan mau mengerti apa itu dilahirkan dari air dan roh. Sehingga kita bisa benar-benar mengambil sikap dan langkah kita dan keputusan untuk memberi diri kepada Allah dalam Yesus Kristus untuk dilahirkan dari air dan roh. Nah ini saudara-saudara, jadi berangkat dari dilahirkan dari manusia secara alamiah, mengertinya adalah dilahirkan adalah sesuatu yang terjadi dan hadir di bumi. Jadi selama seorang ibu mengandung bayi selama 9 bulan kurang lebih, dia belum bisa disebut dilahirkan ke bumi selama dia masih mengandung. Sekalipun janin di dalam kandungan itu sudah disebut makhluk hidup, tetapi selama dia masih ada dalam kandungan ibunya, dia belum disebut dilahirkan. Saudara, kita menerima makna ini dulu. Perhatikan poin-poin ini. Selama dia masih ada di dalam kandungan ibunya, dia belum disebut dilahirkan. Dan dia belum disebut dia ada di bumi. Ya, kita coba melihat makna kata tersebut. Nah, jadi seseorang disebut dilahirkan setelah memang ibu itu melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Barulah bayi itu disebut dia dilahirkan. Ya, kita harus tahu itu dulu. Nah, sekarang kita beranjak kepada dilahirkan kembali. Ini sebuah proses juga sama mirip seperti seorang ibu melahirkan anaknya. Kalau kita melihat proses dilahirkan kembali, ini adalah makna teologis yang dimana ada unsur-unsur keilahian yang bekerja di dalamnya. Boleh kata dilahirkan kembali mirip seperti seorang ibu di bumi ini yang mengandung janinnya itu. Jadi ketika seseorang di dunia ini dia ada di dalam proses kehidupan alamiah, kita masuk dalam makna teologis sekarang ini, bagaimana kita mau masuk dalam proses dilahirkan kembali. Bahwa hidup manusia sebelum dia disebut bertobat, dia masih ada dalam kandungan
di dalam kandungan, dalam bentuk dia belum dilahirkan kembali. Nah, jadi dia belum masuk dalam nuansa keilahian selama dia belum bertobat atau akil balik. Nah, kita mau memperhatikan, Yesus menegaskan seseorang tidak bisa masuk surga kalau ia tidak dilahirkan kembali. Ini penegasannya. Artinya bahwa selama seseorang baru masih dilahirkan dari ibunya, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan surga ialah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Jadi dua unsur dipadukan menjadi satu. Dilahirkan dari air dan roh itu disebut dilahirkan kembali. Jadi kita mau melihat bagaimana pernyataan Tuhan Yesus menjelaskan dilahirkan kembali itu sebagai bentuknya seperti dilahirkan dari air dan roh. Sekarang kita mau masuk ke dalam makna air dan roh. Makna air di dalam ketetapan Tuhan, di mana Tuhan menugaskan Yohanes Pembaptis di dalam dia melaksanakan tugas kenabiannya sebagai seorang yang membaptis orang-orang Israel yang mau mengaku dosa. Maka dalam pelayanannya dia untuk mewujudkan penebusan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, maka harus melalui proses pembaptisan. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, bagaimana kita melihat proses itu. Yohanes, seorang nabi yang melakukan pekerjaan pelayanan pembaptisan ini. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal ketiga ayat ke-11 bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Yohanes seorang nabi yang ditugaskan Tuhan untuk melayani pelayanan pembaptisan. Dan pelayanan pembaptisan ini fungsinya apa? Yaitu untuk melayani orang-orang yang bertobat mengaku dosa. Dan itulah tanda bahwa pertobatan itu telah sah. Pengakuan dosa itu telah disetujui oleh Allah. Telah Allah kerjakan proses pengampunannya. Itulah yang disebut dilahirkan dari air. Makanya Yesus berkata dilahirkan dari air menjadi sebuah simbol tentang pertobatan. Jadi disinilah bahwa tanpa seorang bertobat mengaku dosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah dia itu keturunan nabi? Apakah dia keturunan rasul? Apakah dia keturunan pendeta? Tidak bisa masuk surga tanpa melalui proses pertobatan. Jadi ini syarat ketetapan Tuhan bahwa pertobatan, pengakuan dosa adalah syarat mutlak dan utama satu-satunya orang masuk surga. Tidak ada persyaratan lain. Karena yang ditampilkan oleh Yohanes hanya satu syarat. Dia membaptis orang yang bertobat. Sekali lagi penegasannya di sini. Bahwa pengajaran Alkitab tentang baptisan. Bahwa seseorang yang mengaku dosa harus dibaptis. Tidak bisa melalui proses lain. Tidak boleh melalui proses tanpa pembaptisan. Setelah mengaku dosa harus dibaptis. Nah, inilah ketetapan kitab suci, firman Allah, orang masuk surga. Maka jangan meremehkan baptisan. Jangan mengabaikan istilahnya. Jangan hanya berandalkan, ya saya mengaku dosa, sudah cukup selesai, lalu tanpa memperhatikan ketetapan-ketetapan lain bahwa harus ada sebuah pengesahan, ya, legalitas pada suatu pengakuan dosa oleh Allah, katakan harus lewat baptisan. Nah, itulah sebabnya
Ini sebuah sakralitas. Baptisan itu pelayanan yang bersifat sekali untuk selamanya. Nah, kembali kita mau memperhatikan bagaimana bentuk baptisan yang dilakukan oleh Nabi Yohanes Pembaptis ini. Dia melakukan baptisan di Sungai Yordan dalam bentuk air yang banyak dan dibaptiskan dalam bentuk diselamkan. Ini pernyataan satu-satunya Alkitab soal baptisan adalah baptis selam. Tidak ada baptis percik dalam Alkitab, saudara-saudara. Saya perlu tegaskan karena firman Allah harus dibukakan. Siapa yang sudah baptis percik sejak kecil, tentunya kita tahu gereja yang menjalankan baptisan percik sejak kecil, kita tahu ada. Perlu dipulihkan. Karena itu bukan bersifat baptisan, itu bersifat penyerahan. Ya. Nanti kita melihat makna baptisan selam. Memang makna baptisan selam harus berhubungan erat dengan pengakuan dosa. Seorang anak kecil yang dibaptis ketika di umur 3 bulan, pernahkah dia berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya? Tidak. Itulah sebabnya baptisan itu berhubungan erat dengan pengakuan dosa dan pertobatan. Tidak bisa dipraktekkan kepada seorang anak yang berumur 3 bulan. Maka perlulah kita objektif di dalam melihat kebenaran firman Tuhan soal baptisan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, di kesempatan ini saya ingin menyatakan kebenaran ini kepada saudara-saudara saya yang masih melakukan baptis percik. Mohon coba lihat kembali, pelajari kembali apa kehendak Tuhan mengenai baptisan. Bahwa baptisan tidak bisa dikerjakan dengan bentuk yang lain, hanya satu, baptisan selam. Yang kedua, baptisan tidak boleh dilakukan dengan bentuk oleh benda yang lain. Katakan memakai bendera. Baptisan hanya dilakukan dengan air, bukan benda yang lain, bukan kain, juga bukan pasir. Sekalipun engkau ada di padang gurun tidak ada air, kalau engkau ingin dibaptis tidak perlu memakai pasir. Datanglah ke kota untuk menemukan sungai agar engkau dibaptis. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kita melihat bahwa baptisan memang saat ini sampai hari ini masih dipraktikkan orang dengan 3 bentuk baptisan. Baptisan pasir, baptisan bendera, dan baptisan air. Lalu baptisan air juga terjadi, masih ada 2 jenis, baptisan percik dan baptisan selam. Saudara, kita harus melihat sebuah kebenaran. Sudah tidak bisa lagi dirancukan, dilencengkan kebenarannya. Ya, kembali saudara-saudara yang terkasih. Melihat persyaratan masuk surga, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Tadi kita sudah mengerti air adalah baptisan, lambang simbol daripada pertobatan. Jadi dalam simbol ini bukan saja pertobatannya yang ditampilkan, tapi berbarengan atau bersamaan dengan baptisan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa pertobatan itu tidak bisa lagi dimaknai lain, hanya satu, mengaku dosa. Mari kita memperhatikan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bagaimana kita melihat makna daripada pertobatan itu, seperti apa sih itu bertobat? Seperti apakah pertobatan itu wujudnya? Surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Surat 1 Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat yang ke-9, bunyinya demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini arti daripada pertobatan. Mengaku dosa. Artinya bahwa memang semua orang dilahirkan di bumi ini tidak pernah seorang pun berkata dia tidak pernah berbuat dosa. Maka tingkat kedewasaan itulah yang baru ditemukan kesadaran manusia ketika dia orang berdosa. Itulah sebabnya pengakuan dosa hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Itulah sebabnya itulah yang dilakukan pada proses pembaptisan itu, orang dewasa. Nah, saudara, jadi bagaimana kita mau masuk dalam dunia pertobatan? Ialah awalnya
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, mengaku dosa bisa kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi baptisan kita tidak bisa secara pribadi. Perlu ada sebuah jabatan atau seorang hamba Tuhan yang dipercayakan dalam sebuah kelembagaan gerejawi untuk membaptis setiap orang yang mengaku dosa. Jadi dengan kata lain, kalau mengaku dosa secara pribadi bisa, tetapi baptisan tidak bisa secara pribadi. Harus ada yang melegalkan, mensahkan, ada pengurapan di dalam pembaptisan. Maka di sini kita akan melihat pengesahan itu akan terjadi berdasarkan saksi-saksi yang melakukan pelayanan pertobatan. Makanya Yesus menegaskan, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Engkau tidak bisa masuk. Sekali lagi, tidak bisa masuk. Jangan kita mau menggantikan dengan simbol-simbol yang lain untuk masuk surga. Ada simbol yang dikatakan baptisan air dan roh. Sekarang baptisan roh, kita memperhatikan. Dikatakan setelah seseorang dibaptis, kita melihat prosesinya. Barulah roh itu bisa ada atau turun di dalam pribadi seseorang. Kita melihat prosesnya di dalam Injil Matius pasal 3. Bagaimana roh itu hadir di dalam pribadi Yesus, diwujudkan setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Barulah roh itu diizinkan turun di dalam pribadi Yesus yang manusia, sebagai wujud manusia saat itu. Jadi kita melihat konteks bahwa Yesus dibaptis adalah Yesus yang manusia. Jadi sungguh kita ketika masuk dalam teologi Kristen, begitu uniknya teologi Kristen. Kita melihat Yesus satu sisi sebagai manusia, tapi satu sisi yang berikutnya kita akan melihat dia sebagai Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita melihat dia sebagai manusia, dia menjalani apa yang disebut ketentuannya Allah, yaitu harus dibaptis. Perhatikan, Yesus yang datang sebagai manusia, dia mengikuti aturan Allah, harus dibaptis. Apatah lagi kita manusia, tidak mau dibaptis, betapa kita menyalahi ketentuannya Tuhan. Kita perhatikan Injil Matius pasal ketiga, ayat yang pertama hingga seterusnya, untuk kita melihat bagaimana proses ini terjadi. Dikatakan begini, ayat yang ke-13, ya, pasal 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Inilah prosesinya, saudara. Jadi dibaptis dengan air dan roh itu adalah proses pertobatan. Dan proses baptisan itu satu paket dengan baptis air dan roh. Sekaligus setelah orang dibaptis air, dia otomatis dia akan mengalami sebuah kepenuhan Roh Kudus. Saudara, pemahaman kepenuhan Roh Kudusnya di sini kita awal mulai bahwa kita harus melalui proses baptis selam untuk memenuhi keinginan dan tuntutan Allah tentang dipenuhi Roh Kudus. Hanya satu cara, lewat baptisan selam. Apa yang Yesus jalani, itulah tuntunan kehendak Allah. Jadi tidak bisa manusia mau menggantikan dengan jalur yang lain, jalur yang tidak terdaftar, tercatat, yang ditentukan oleh Allah dalam Alkitab. Ini saudara yang terkasih. Maka di dalam melihat apa yang Yesus katakan, dibaptis oleh air dan roh untuk syarat orang masuk surga, inilah bentuknya. Kemudian saudara yang terkasih,
Mari kita melihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga yang kita sudah baca tadi. Kita memperhatikan ayat ini, bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita memperhatikan bahwa dilahirkan kembali. Semula Yesus ajarkan, kamu harus dilahirkan kembali. Maka ini masih dalam bentuk sebuah rumusan, masih dalam sebuah katakan teori. Jadi bagaimana teori atau rumusan yang Yesus wujudkan agar manusia masuk dalam kerajaan surga? Maka Yesus mulai mewujudkan, melegalkan teori yang dia sampaikan, bahwa aku bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebagai legalitas terhadap apa yang Yesus telah ajarkan, bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Maka ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan begitu, bahwa disitulah membawa seluruh penegasan Yesus tentang bagaimana seorang mendapatkan pengampunan dosa. Jadi tentunya kalau sudah dibaptiskan air, di situ sudah terjadi pengesahan bahwa orang tersebut sudah diampuni dosa. Tetapi di dalam mewujudkan realitas yang lebih kuat, Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Apa yang kita lihat dari kebangkitannya? Wah, Yesus bangkit dari orang mati, itu berarti dia telah melalui proses apa yang disebut disalib. Apa yang ada terjadi dalam proses disalib? Di situ darahnya tercurah dan di situ dia melakukan penyucian dosa. Dari peristiwa penyaliban itu, darahnya itu difungsikan untuk orang-orang yang dibaptis tadi. Yang sebelum Yesus mati sudah dibaptis, itu langsung berfungsi menyucikan mereka secara total. Nanti kita lihat di dalam surat 1 Yohanes tadi, bahwa bagaimana Allah menyucikan dosa mereka yang mengaku dosa. Oleh karena dahsyatnya, besar kuasa dalam darah Yesus itu, sehingga penyucian dosa dapat terjadi. Maka kita memperhatikan, Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, kebangkitan itulah yang memberikan kita sebuah kebangkitan hidup baru untuk kita disebut masuk surga. Maka apa yang Yesus lakukan sejak dia mati di kayu salib sampai bangkit, itu adalah prosesi untuk kita manusia masuk ke surga. Mulai dari penyucian dosa sampai kepada kita dipimpin oleh Yesus Kristus masuk ke surga. Jadi ini semua karyanya Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup kekal. Inilah prosesinya. Tidak otomatis, saudara-saudara. Percaya Yesus bukan berarti otomatis hari ini saya masuk surga. Itu harus lewat prosesi. Prosesi adalah proses dari tahap pertama sampai tahap berikutnya. Itu disebut prosesi. Jadi terdiri dari proses-proses. Langkah pertama, tadi dikatakan mengaku dosa. Kedua, dibaptis. Ketiga, secara satu paket menerima Roh Kudus. Baru keempat, terjadilah pengakuan iman. Aku percaya kepada Yesus. Inilah disebut prosesi seseorang dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya mau menegaskan di sini apa maknanya prosesi ini. Begini saudara-saudara yang terkasih. Kita lihat sekarang banyak orang beranggapan kalau masuk gereja itu pasti masuk surga. Saya memberikan sebuah sebuah penghambatan sejenak. Saya mau katakan tidak semua orang yang masuk gereja otomatis masuk surga. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi gereja itu bukanlah suatu identik dengan surga. Gereja bukanlah otomatisasi merupakan itu surga.
Ya, tidak. Jadi saya mau sampaikan, saudara masuk gereja, kalau hanya sekedar hanya datang duduk, datang untuk memenuhi acara saudara yang tidak mempunyai kesempatan ke tempat lain, maka ini saudara rugi. Saudara mau merindukan masuk surga, tidak terwujudkan. Maka kalau datang ke gereja, carilah Tuhan dan firman-Nya. Firman yang mengajak engkau bertobat, mengaku dosa. Maka engkau akan berbahagia. Engkau akan melihat surga yang sesungguhnya engkau nantikan ketika engkau mati. Setelah mati dan engkau akan bangkit, masuk ke dalam kerajaan surga. Ini saudara-saudara. Perhatikan saudara, kekristenan saudara perlu saudara selektif ulang ya. Suatu bagaimana memperhatikan ulang apa yang saudara ketahui tentang kekristenan saudara. Saudara dilahirkan dari orang tua Kristen, oke, benar. Tetapi setiap orang yang dilahirkan baik dari keluarga Kristen, dia sama dengan orang yang dilahirkan seperti manusia umum. Dilahirkan ke bumi, itu disebut dilahirkan secara daging. Manusia yang dilahirkan secara daging, itu belum bisa disebut dilahirkan secara roh. Walaupun orang tuanya Kristen. Nah, maka saya tegaskan di sini, saudara-saudara yang ada di lingkungan Kristen yang sekarang masih muda, yang belum memenuhi prosesi ini, belum bertobat mengaku dosa, belum dibaptis, dan seterusnya, belum sampai kepada bagaimana pengakuan iman bahwa saya percaya pada Yesus Kristus. Maka ketika saudara mati pada waktu di mana saudara belum masuk dalam prosesi ini, padahal saudara misalkan sudah umur 17, saudara tidak bisa melihat kerjaan surga. Ini harus perhatikan baik-baik, karena firman Tuhan tidak bisa dilangkahi dan dihilangkan begitu saja. Supaya kita mau mengerti bahwa harus berhati-hati. Kalau kita sudah menginjak usia dewasa, boleh kata kalau saudara sudah umur 16, anak-anak muda perhatikan, carilah Tuhan, mintalah bimbingan dari pendeta untuk masuk dalam prosesi pengakuan dosa. Karena saudara sudah mulai mengerti apa itu dosa, dan kemudian masuk selanjutnya di dalam pembaptisan air. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, bagi mereka yang sudah tua, ya ada orang-orang Kristen yang sudah umur sudah tua, yang mereka mengikuti sebuah tuntunan-tuntunan pelayanan Kristen sejak dulu, yang tidak menggunakan prinsip ini. Mereka hanya masuk Kristen, kemudian katakanlah oleh karena tuntutan politis dan ekonomi, mereka tidak masuk di dalam proses pembaptisan. Katakanlah karena dia bekerja di sebuah lingkungan di mana di situ mayoritas Kristen, maka dia katakan, saya mau ke gereja. Padahal dia belum masuk dalam proses yang disebut apa yang Alkitab tuntut sebagai layak seseorang masuk kerajaan surga. Karena dia bekerja di situ, dia katakan, ya saya mau ke gereja. Oke, mari kita bahas. Perhatikan bahwa saudara yang seperti ini, yang mungkin saat ini sudah berumur 30-50 tahun, saudara harus benar-benar ambil langkah untuk menjadi seorang yang layak masuk surga. Jangan cukup menjadi seorang Kristen. Ikutlah apa yang Alkitab tetapkan aturkan. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang menjadi Kristen karena faktor ekonomi. Ya, perhatikan saudara-saudara. Ada seorang, dia ke gereja. Dia tidak masuk dalam proses yang Alkitab tentukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia masuk ke gereja karena dia mendapat bantuan gereja secara sosial. Baik itu dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan mungkin perumahan. Itu bisa terjadi. Tetapi dia tidak masuk ke dalam kedalaman prosesi Kristen. Maka ini disayangkan saudara-saudara.
Saudara-saudara yang sudah ada di gereja saat ini, yang belum masuk dalam prosesi Kristen, segeralah ambil langkah sebelum terlambat. Sebab ketika saudara mati belum mengambil langkah masuk dalam prosesi ini, sia-sia kehadiran saudara di gereja. Walaupun engkau sudah hadir di sana mungkin 30 tahun, 20 tahun, tidak ada maknanya. Ini yang saya mau tegaskan. Dari makna dilahirkan kembali, itu perlu kita mengerti bahwa itulah ketetapan kehendak Tuhan, bagaimana kita harus melakukannya. Nah ini saudara, makna ini untuk kita mempelajari sesungguhnya iman Kristen adalah iman yang memang bukan buatannya manusia. Itu ketetapan Allah, pembuatannya dari Allah, sumbernya dari Allah. Sehingga orang yang mau masuk surga harus betul-betul mengerti iman Kristen itu. Jadi iman Kristen tidak sama dengan yang lain. Mungkin yang lain tanpa melalui proses baptisan, mungkin yang lain tanpa melalui proses pengakuan dosa dan beriman. Berbeda. Jadi apa yang ditetapkan Kristen, ikutilah. Karena disitulah engkau akan menemukan kerajaan surga. Nah, saudara, ini yang harus menjadi pikiran penting bagi saudara. Jangan hanya memikirkan soal ekonomi semata. Oh, yang penting saya sejahtera, yang penting saya tidak kurang makan, yang penting saya sudah punya banyak relasi dengan sesama. Tidak cukup saudara. Itu bukan jaminan seseorang masuk surga mempunyai relasi dengan orang Kristen. Saudara mempunyai relasi dengan pendeta pun tidak bisa membuat saudara masuk Kristen kalau saudara tidak masuk dalam prosesi Kristen. Ini saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kerinduan saudara mau masuk surga harus dengan jalur yang benar, hukum yang benar, perkataan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang benar. Disitulah yang akan memberikan penjelasan bahwa benar-benar saudara masuk surga. Ya, itu harus ada sebuah peneguhan, sebuah keyakinan bagi saudara. Kita semua, jadi perhatikan orang-orang tua yang sudah punya anak. Kalau dia sudah dewasa, umur 16, datang ke gereja, mengaku dosa, cepat, dan segera dibaptis. Jangan bilang mengaku dosa, nanti berbuat dosa baru mengaku dosa. Itu bukan modelnya. Jangan tunggu berbuat dosa baru mau mengaku dosa. Tidak kelihatan saudara pernah berbuat dosa, tetapi harus mengaku dosa. Itu persyaratan. Karena berbuat dosa bukan nanti kelihatan berbuat dosa dulu. Katakanlah, mungkin orang bilang, oh kelihatan dia berbuat dosa apa? Mencuri, menyakiti orang lain, atau kejahatan-kejahatan yang lain. Baru datang mengaku dosa. Itu sudah terlanjur kelewat, dia sudah rusak. Walaupun hal itu tetap diizinkan. Tetapi yang disebut mengaku dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa. Itulah yang menjadi pengetahuan kita, bahwa mengaku dosa, bahwa memang kita harus melakukannya karena kita orang berdosa. Nah, ini yang kita harus lakukan. Maka kalau kita telah melewati ini, maka itu sudah menjadi fondasi dasar keyakinan saudara, modal saudara untuk saudara masuk surga. Jadi proses ini tidak perlu dilakukan 2 kali, sekali untuk selama-lamanya. Maka ini yang disebut dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Sedangkan pembaruan lain lagi maknanya. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah Kristen. Besok kita masih salah. Kita perlu diperbarui. Itu lain, maknanya lain. Yaitu mengaku dosa juga. Tapi tidak perlu dibaptis lagi. Tidak perlu. Nah, itulah yang disebut pembedaan. Jadi pembedaan antara dilahirkan kembali dengan pembaruan hidup berbeda. Itulah tahapan yang ada dalam iman Kristen, ajaran iman Kristen. Ini saudara-saudara yang terkasih, jadi kita memperhatikan bahwa apa yang kita ketahui tentang iman Kristen harus kita tahu betul-betul jalan hidup yang ada di dalamnya. Saudara yang terkasih, lalu kita mau memperhatikan lagi bahwa dilahirkan dari air dan roh.
itu menghadirkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Kembali saya mau memberikan kepada kita ilustrasi tadi. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, dia tidak mungkin membawa sifat orang lain. Dia membawa sifat ibu bapaknya. Sifat-sifat itu ada di dalam diri anak itu. Sama ketika kita dilahirkan dari air dan roh, kita memiliki sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Allah. Jadi ini menjadi sebuah pemandangan. Seseorang dikatakan sudah dilahirkan kembali, pasti dia mencintai Yesus. Dia mencintai Allah. Tidak mungkin dia membenci Kristus dan membenci Allah. Ini saudara-saudara. Maka di sini kita bisa melihat pembedaan di mana kita bergaul dengan atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita melihat kalau ada orang-orang yang berpenampilan memperlihatkan sifat-sifat yang membenci Kristus, itu berarti dia belum dilahirkan kembali. Dia tidak mencintai Allah, dia lebih mencintai dosa. Itu belum dilahirkan kembali. Sekalipun dia seorang Kristen yang 30 tahun. Contoh. Ini menjadi sebuah warna, memberikan penegasan kepada kita bahwa untuk melihat bahwa ada seseorang sudah dilahirkan kembali, disinilah bahwa dia memperlihatkan sifat-sifat yang dari sumber ia dilahirkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa siapa yang dilahirkan dari Allah, tentunya hidup kekal. Sedangkan dari manusia hanya hidupnya di bumi. Saudara, ini pembedaannya. Jadi, kalau kita melihat hidup, maka setiap proses kelahiran itu akan menghasilkan hidup. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibunya, setelah dia hadir di bumi, dia dikatakan hidup. Sebaliknya seorang dilahirkan oleh roh, setelah dilahirkan, dia dikatakan hidup yang kekal atau hidup di surga. Itu yang disebut dilahirkan. Maka dari dua perbandingan ini, bahwa kepastian itu ada, bahwa pasti satu sisi ada hidup di dunia ini, yang satu sisi hidupnya di surga. Karena dilahirkan kembali, difungsikan untuk hidup di surga, bukan untuk selamanya di bumi. Tidak, dilahirkan oleh manusia hanya untuk di bumi ini. Jadi fungsi daripada dilahirkan kembali oleh air dan roh untuk hidup di surga. Maka Yesus katakan, kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga jika kamu dilahirkan dari air dan roh. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada konsep lain untuk manusia hidup di surga. Yesus katakan hanya dari konsep ini, dilahirkan dari air dan roh. Tidak ada jalur lain. Tidak ada melalui jalur kita berbuat baik. Saya memberi makan kepada 1000 orang. Tidak, itu bukan. Walaupun itu baik, itu bukan ketentuannya. Oh, saya itu selalu berdamai dengan banyak orang, saya tidak mempunyai musuh. Itu bukan juga. Bukan itu. Walaupun itu baik. Makanya jangan kita salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Makanya kalau Tuhan menempatkan lewat dilahirkan kembali, jangan kita menempatkan lewat perbuatan baik. Tidak perlu. Jangan alih fungsikan. Ya. Jadi di pemandangan Allah, setiap orang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak punya tempat di surga. Tidak punya tempat. Maka perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau konsepnya seperti itu, kita tidak bisa rubah dengan model yang lain. Ya, sekarang orang mau coba-coba bikin model begini. Ya, wow, kamu berbuat baik banyak ya. Oh, pasti masuk surga. Oh, kamu nolong orang banyak ya. Iya, pasti masuk surga. Kamu tidak bermusuhan dengan orang ya. Iya, pasti masuk surga. Ini kata siapa ini? Ini bukan kata Alkitab, saudara-saudara. Ini kata orang. Nah, orang yang berkata ini siapa? Surganya dia? Bukan. Hanya surga-surgaan barangkali. Ini perlu kita menegaskan. Iman Kristen begitu tegas, saudara-saudara.
menjelaskan tentang surga bukan sebuah hanya imajinasi, sebuah khayalan. Bukan. Sebuah realita, sebuah kenyataan, dan itu ada. Dan itu prosesnya jelas. Ya, jelas saudara. Jadi kita harus mengerti proses surga, kita harus jalan. Jangan kita mengabaikan prosesnya itu. Proses yang ditentukan, lakukanlah, tunduklah. Jangan mengeraskan hati, jangan mengeraskan pribadi saudara. Saya kan sudah dibaptis waktu kecil. Maaf, Alkitab tidak menegaskan baptisan anak, baptisan dewasa. Maka ini saudara-saudara, baptisan ketika kita sudah baptis kecil lalu baptis dewasa ulang, itu bukan berarti kita baptis 2 kali, tidak. Maknanya berbeda saudara-saudara. Fungsi air pada anak kecil itu fungsinya untuk peneguhan dan penyerahan anak kepada Tuhan, bukan pengakuan dosa. Mengerti? Karena itu sebuah penerapan teologi pada era transisi, di masa gereja mengalami masa transisi. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Masa transisi memang suatu masa darurat. Maka seringkali itu dipakai untuk pelayanan baptisan. Padahal untuk kondisi-kondisi yang normal itu tidak perlu diterapkan lagi. Baptisan itu penting saudara. Jadi harus kita benar-benar utuh dan kuat di dalam kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya, kembali saudara, akhirnya kita mau menemukan bahwa dilahirkan kembali itu menjadi legalitas iman Kristen di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi kalau saudara ingin mendapat pengakuan sebagai anak-anak Allah, ya, bahwa saudara anak-anak Allah, lakukan proses ini. Mengaku dosa, dibaptis, dan terimalah Roh Kudus, dan kemudian imanmu itu tetap kau ucapkan di hadapan Tuhan bahwa engkau percaya kepada Yesus Kristus. Maka ini kesimpulan kita di hari ini, bahwa kita telah masuk di dalam apa yang disebut makna dilahirkan kembali. Maka hidup kita layak masuk surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.